Pak, kadang orang tidak sadar. Ya, dia sadar seseorang itu manakala sudah ada bala datang, ada bencana datang, baru mereka sadar. Ya, jadi yang menjadi PR kita sebenarnya bagaimana dengan kesadaran hati, kesadaran kolbu, kita menyatakan bahwa segala sesuatu itu kuasa Allah. Sesuatu itu adalah rencana Allah. Maka kita harus mengimani khodo dan khodarnya Allah. Rencana dan kepastian daripada Allah, begitu. Nah, bagaimana bentuk wujud syukur kita? Bisa dengan cara bertasbih, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini tasbih itu juga tahlil, tahmid itu juga menjadi pilar daripada kualitas hidup seseorang. Maka jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan, biar tidak akan mendapatkan kesialan situasi dan kondisi, begitu. Jadi kita harus cermati betul bahwa itulah bertasbih dengan cara ya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Ya, Sidqah bin Yasar pernah menuturkan pada suatu saat ketika Nabi Dawud alaihissalam sedang berada di mihrabnya, perambatlah seekor semut di dekatnya. Beliau kemudian memperhatikan dan memikirkan bentuk semut tersebut. Kok kecil ya, kok hitam ya, kok merah ya, misalnya begitu. Nah, rasa kagumnya lalu timbul setelah memperhatikan semut itu beberapa waktu lama. Jadi waktu itu Sidqah bin Yasar penasaran akan semut. Kenapa ini? Nah, dia berpikir apakah Allah telah mengutus makhluk yang kecil ini? Ya, dia terjadi dialog ya. Ini manfaatnya apa semut kecil ini? Ya, manfaatnya apa? Ya, gitu. Maka dia mencoba memikirkan kebesaran daripada makhluknya Allah. Nah, dia juga berpikir apakah makhluk yang kecil ini memang ya menjadi mutiara hikmah bagi manusia. Atase semut cilik kok enek nyawane, semut kecil kok ada sukmanya. Mungkin maaf ini ya kok bisa ya, mungkin bagaimana cara berkembang biak ya. Nah, itu sulit sekali, sulit dijangkau akal manusia. Kadang-kala memang segala sesuatu itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Kadang-kadang dengan emosional, rasa, dengan berbagai kegiatan lah. Gitu. Jadi pernah disampaikan bahwa apakah Allah telah mengutuskan makhluk yang kecil ini? Katanya bertanya sendiri. Atas perkenan Allah, semut itu pun menjawab dengan nada bertanya pula, wahai Daud, apakah engkau mengagumi dirimu sendiri? Nabi Daud menjawab, demi Allah ya, yang memegang jiwa dan ruhku, aku bersyukur dengan segala kebaikan yang diberikan kepada Allah kepadaku, melebihi segala sesuatu yang diberikan Allah kepadamu. Artinya ketika waktu itu terjadi dialog, Daud sempat ditegur, artinya bahwa orientasi hatinya sudah kepada ukhrawi, bukan hanya sekedar duniawi. Maka kita harus cermati ya. Jadi misalnya banyak cerita-cerita, misalnya jaga Khalid ya. Juga Khalid bin Maduj menyatakan bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik bercerita kepada suatu peristiwa yang dialami Nabi Daud. Ya, konon pada suatu saat ketika beliau sedang duduk di mihrab, turunlah seorang malaikat kepadanya. Wahai Daud, pahamilah suara kata itu, kata sang malaikat sambil menunjukkan seekor kata yang sedang bersenandung di dalam sebuah kubangan air yang tidak jauh dari tempatnya. Kemudian Nabi Daud
Bagaimana pendapatmu Nabi Daud? Pahamkah engkau dengan dikatakan kata itu, kata sang malaikat? Apa yang dikatakan kata tersebut? Nabi Daud balik bertanya. Menurut malaikat, kata tersebut mengucapkan pujian begini: Maha suci Allah, ya, Maha suci engkau Allah, segala puji hanya bagimu, dan puja ilmumu ya Allah. Itu doanya. Jadi mendengar itu Daud berkata, demi Allah yang menjadikan aku sebagai nabi, aku belum pernah memuji Allah seperti itu. Jadi memang Allah itu, ya maaf ya, istilahnya sumber kebahagiaan, sumber pengetahuan yang bisa menerangkan kehidupan, hanya keterlibatan intervensi langit dan Allah. Baik, gambaran bersyukur kayak apa sih? Ya, ada yang mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa begitu. Ya, bisa juga dengan tasbih besar. Ya, bergantung kita. Yang penting ada ekspresi mengucapkan rasa syukur. Nah, kemudian yang kedua berzikir. Berzikir uzkurullah dzikron katsira itu juga bagian daripada dolan. Biarpun prakteknya memang tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi paling tidak untuk semua anggota, ya, misalnya semua pengelola dikondisikan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, sulit Pak? Enggak. Sulit itu ketika orang tidak bisa mengerjakan dan tidak mau mengerjakan. Bagi orang-orang yang mengerjakan, pasti mau dan sehat gitu. Baik. Ada yang mengatakan rasa syukur dengan cara bacaan hamdalah. Misalnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bisa juga diteruskan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Jadi ada yang menggunakan konsep-konsep ya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi bahwa perlu dicermati dan terus dikaji ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Abi Hasim, wahai Abi Hasim, bagaimana mata itu bersyukur? Jangan dirahasiakan. Sebaliknya jika mata Anda melihat sesuatu yang jelek, merahasiakanlah. Jadi jika Anda melihat sesuatu yang baik dengan mata Anda, jangan dirahasiakan ya. Nah, bagaimana dengan bersyukur? Jawabnya, janganlah kita mengambil sesuatu yang tidak hak dan tidak pantas, maka janganlah mencegah hak Allah dan hak lain yang berada di tanganmu. Orang bertanya lagi, bagaimana dengan syukur telinga kita? Jika engkau mendengar kebaikan, dengarkanlah dengan baik. Tetapi jika mendengar kejelekan, kuburkanlah. Jadi beberapa hal bisa diurai satu persatu, biarpun harus sabar ya. Semuanya yakinlah bisa diurai satu persatu. Hanya proses waktu saja gitu ya. Itu kawan, jadi yang perlu dicermati dulu. Semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan di dunia wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.